Ya, 14 Februari tahun 2024, hari ini adalah hari pemilu. Harinya kita menentukan masa depan Indonesia. Jadi, tentukan pilihan kalian sesuai hati nurani kalian. Jadi siapapun nanti yang bakal menang dan jadi orang nomor satu di Indonesia, kita berharap yang akan bisa merubah Indonesia menjadi lebih maju lagi. Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita tentang Rohingya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pernyataan dari Bapak Presiden kita Joko Widodo yang akan mengusut pelaku TPPO kasus Rohingya yang ada di Aceh. Jadi pelaku TPPO ini akan ditindak tegas oleh Bapak Presiden kita, tapi sayangnya masa jabatan Bapak Presiden Jokowi sudah hampir selesai, tinggal sedikit lagi. Kalau seandainya masih diperpanjang masa jabatannya, kemungkinan Bapak Presiden kita akan menyelesaikan tentang masalah Rohingya ini. Dan sayangnya hanya tinggal beberapa waktu saja. Oke, seperti apa pernyataan dari Bapak Presiden tentang Rohingya, yaitu video ini dibuat sekitar 2 bulan yang lalu. Oke, ini simak dulu pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan sayangnya Bapak Presiden ini sudah hampir habis. Dan semoga saja siapapun yang akan terpilih hari ini sebagai penerus Bapak Joko Widodo, yang akan menjadi orang nomor satu di Indonesia ataupun jadi presiden di Indonesia yang akan ditentukan pada hari ini tanggal 14 Februari 2024, akan bisa meneruskan apa yang diucapkan oleh Bapak Jokowi yang ada di video di depan tadi untuk permasalahan Rohingya. Jadi ini sudah pasti dan sudah dinyatakan Rohingya ini sudah resmi sebagai korban TPPO. Jadi mereka itu datang secara ilegal, bukan karena mereka itu lari ke Indonesia mau mengungsi dan membutuhkan perlindungan, dan bukan lari dari Myanmar. Tapi mereka datang ke Indonesia yaitu untuk menetap di Indonesia. Ya, mungkin tujuan mereka pengen kehidupan yang lebih layak di Indonesia daripada di Bangladesh. Akhirnya apa? Mereka membayar sejumlah uang kepada para calo-calo sampai jumlahnya itu 7 sampai 16 juta. Itu untuk mereka bisa berlayar sampai ke Indonesia. Dan dengan keuntungan calo-calo itulah yang disebut dengan TPPO. Ya, TPPO. Jadi calo-calo itu. Nah, di belakang calo-calo itu ada siapa lagi nih yang bermain itu? Penegak hukum Indonesia yang harus menyelidikinya. Karena masyarakat secara umum sebenarnya sudah tahu siapa yang ada di balik itu semua, dalangnya siapa. Dan saya sudah bahas banyak membahas tentang konten-konten itu di video-video sebelumnya.
Dan itu sudah bukan rahasia lagi, pasti masyarakat sudah bisa menebak siapa dalang dari semua ini. Lalu kalian para buzzer-buzzer, para orang-orang yang selama ini teriak-teriak kemanusiaan seiman semuslim, yang terus kalian ngomong mereka itu adalah korban dari Myanmar, lalu ingin mencari perlindungan ke Indonesia, apa kalian tidak percaya nih dengan penegak hukum yang ada di Indonesia yang sudah menyelidiki mereka itu asalnya dari Bangladesh, bukan dari Myanmar? Dan presiden pun sudah menyatakan ini adalah sebagai jaringan TPPO. Lalu kalian, apa untungnya kalian terus membela mereka? Apa kalian yang membela itu memang terlibat dalam permasalahan TPPO ini? Agar uang kalian terus mengalir ketika nanti mereka masuk terus ke Indonesia. Itu yang kalian mau. Dan kalian akan mengorbankan bangsa kalian sendiri, saudara-saudara kalian sendiri, yaitu warga dari masyarakat lokal. Itu yang akan kalian lakukan dengan kalian terus membela-bela mereka. Sedangkan mereka sudah jelas-jelas dipastikan sebagai jaringan TPPO. Dan pelakunya ya orang Rohingya juga yang memasukkan mereka ke sini. Tujuan untuk menetap, bukan tujuan transit. Lalu mereka akan meneruskan ke negara ketiga. Itu bukan. Kalau mau meneruskan ke negara ketiga, negara mana yang mau? Negara mana yang mau menerima mereka? Coba yang selama ini membela mereka, membutuhkan perlindungan di Indonesia dan mengatakan di Indonesia hanya sementara. Coba tolong dijawab di kolom komentar. Negara mana yang mau menerima mereka setelah mereka dikeluarkan dari Indonesia? Dan bukti apa negara itu bisa dan mau menerima Rohingya? Coba tolong dijelaskan di kolom komentar. Jadi kalian nggak teriak-teriak terima Rohingya, teriak-teriak seiman, teriak-teriak kemanusiaan. Jadi nggak dianggap kalian itu hanya omong doang sama netizen. Jadi jelaskan dong. Nah, kalau ada yang mau dan bisa menjelaskan dalam video ini di kolom komentar, saya sematkan nanti komentar Anda. Negara mana yang sanggup menerima Rohingya setelah dikeluarkan dari Indonesia? Itu saja pertanyaan saya. Dan mungkin video ini sudah cukup sampai di sini saja, karena saya juga harus datang ke TPS, tidak bisa berlama-lama, kayaknya sudah dimulai atau mungkin sudah hampir selesai untuk pencoblosannya. Oke, kita lanjut ke video-video berikutnya.